Halo teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan sama-sama membangun aplikasi image crop menggunakan Python ya. Jadi aplikasi yang kita buat di sini menggunakan library atau package below ya, dimana package ini nantinya akan membantu kita dalam memproses cropping image yang kita pilih. Kita langsung saja ke TKP. Oke, pertama di sini kita akan membuat satu folder untuk menyimpan project kita saat ini. Oke, di sini mari kita buat mkdir image crop Python, enter. Kita masuk ke direktori yang baru saja kita buat, cd image crop Python. Oke, selanjutnya kita perlu membuat virtual env untuk mengisolasi Python khusus untuk project kita saat ini. Oke, sekarang mari kita buat lagi Python min-env env.env, enter. Kemudian kita aktifkan virtual environment yang sudah kita buat menggunakan perintah env scripts activate.bat. Oke, ini sudah aktif. Setelah itu kita juga wajib ya menginstal Pillow untuk membantu kita melakukan crop image-nya. Nah, sekarang kita install Pillow-nya, pip install Pillow, enter. Oke, sudah selesai. Kemudian kita buka projectnya dengan VS Code menggunakan perintah code spasi titik, enter. Selanjutnya kita perlu membuat file baru dengan nama misalnya main.py. Kita buat main.py. Oke, nah di dalam main.py ini kita akan membuat satu kelas bernama croppers, di mana kelas ini akan kita inherit dari kelas TK milik TK Inter ya. Oke, kita ketik aja langsung from TK Inter import bintang kelas croppers TK. Kita definisikan width 300, digunakan untuk lebar dari window dan kanvasnya nanti. Dan kita definisikan lagi height sebesar 100. Dia untuk digunakan untuk tinggi dari window dan kanvasnya. Oke. Selanjutnya kita akan buat lagi konstruktor menggunakan dev init self args. Kita panggil super args quarks. Oke, kita panggil self.title. Kita definisikan titelnya croppers dari nama aplikasinya ya. Self.geometry, kita set geometrinya menggunakan string format seperti ini. Kita panggil croppers.width kali croppers.height. Oke, save. Selanjutnya kita panggil if name sama dengan main ya, app croppers, save. Kemudian kita panggil app.mainloop. Nah, setelah sudah kita jalankan dan hasilnya akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan menu ya teman-teman. Menambahkan menu di dalam aplikasi kita dengan menggunakan widget menu dari TK Inter. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ini adalah kita perlu membuat properti
bernama menu di dalam metode init yang ada di dalam kelas Croppers di dalam main.py ini ya. Di sini kita akan buat satu properti atau atribut bernama menu. Kita kasih nilai none untuk awal-awal. Selanjutnya kita buat lagi metode bernama create menu di dalam kelas Cropper ya. Def create menu self.menu, kita panggil menunya, menu self.menu, kita tambahkan comment, kita berikan label dengan nama open image ya, dan kita lakukan config ya biar menunya bisa muncul. Menu self.menu. Oke, kita save. Kemudian kita perlu memanggil metode create menu yang sudah kita buat di dalam metode init ya, agar menunya ini bisa tampil saat kita menjalankan programnya. Kita panggil self.createMenu. Oke, sekali lagi kita jalankan. Ini kita close dulu. Kita jalankan, dan di sini kita sudah melihat ya menu yang sudah kita tambahkan, open image ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat kanvas sebagai media untuk melakukan crop dan juga sebagai tempat untuk menampilkan gambar yang kita ingin crop nantinya ya. Jadi yang pertama kita buat dulu atributnya, atribut kanvasnya di dalam metode init. Di sini ya teman-teman. Self.canvas sama dengan none. Nah, yang kedua kita akan buat metode draw canvas untuk membuat kanvasnya. Def draw canvas self. Oke, di dalamnya kita isi, kita panggil self.canvas sama dengan canvas self. Kita kasih width-nya itu dengan nilai croppers.width. Selanjutnya kita kasih height, nilainya dari croppers.height. Kemudian di bawahnya ini kita pack, self.canvas.pack. Side-nya kita berikan nilai top, fill-nya ini bot, dan kita expand-nya true. Expand-nya kita true. Selanjutnya kita wajib ya memanggil metode draw canvas yang sudah kita buat ini ya di dalam init, agar nantinya kanvasnya bisa tampil saat programnya kita jalankan. Oke, kita panggil self.drawCanvas. Oke, seperti ini. Kemudian kita jalankan lagi. Ini kita close dulu. Kita jalankan. Nah, di sini hasilnya terlihat seperti ini ya. Nah, untuk membuktikan apakah kanvas yang sudah kita buat ini benar-benar tampil, kita bisa menambahkan parameter BG atau background dengan nilai color pada konstruktor kanvasnya. Sekarang kita tambahkan saja di sini di bawah height ya, BG sama dengan kita kasih misalnya nilai blue. Oke, save kembali, kemudian kita jalankan lagi. Tapi sebelumnya, kalau programnya sudah berjalan, kita close dulu. Kita jalankan lagi dan hasilnya terlihat seperti ini. Jadi kanvasnya ini sudah berhasil ditampilkan dengan hadirnya warna biru di sini ya teman-teman. Oke, kita close. Nah, ini kita hapus lagi parameter backgroundnya. Jadi kita kembalikan seperti semula ya, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan satu variabel konstan bernama kursor. Jadi agar saat mouse kita berada di kanvas nantinya, icon kursornya ini berubah menjadi cross atau tanda plus. Oke, di sini kita tambahkan di bawah height ya, teman-teman. Di bawah height kita tambahkan kursor. Kita kasih nilainya cross. Oke. Selanjutnya
kita tambahkan nilai kursor ini yang sudah kita buat sebagai parameter konstruktor pada kelas canvas-nya. Di sini kita tambahkan kursor sama dengan croppers.cursor. Kita save kembali, kemudian kita jalankan kembali. Dan kalau kita lihat di sini, ikonnya pun ini berubah saat mouse kita berada di atas kanvas seperti ini ya teman-teman. Dilihat di sini, nah ini ikonnya berubah menjadi cross. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi untuk menampilkan gambar dari komputer ke kanvas dengan bantuan image TK dari Pillow dan file dialog dari TK Inter. Jadi sebelum kita membuat, kita import dulu ya library-nya di atas di sini. From TK Inter import file dialog. Kita import lagi from pil, ini dari Pillow, import image dan image TK. Oke, kita save dulu. Selanjutnya kita perlu menambahkan atribut image, foto underscore image, dan canvas image di dalam metode initnya. Nah, di bawah draw canvas, kita berikan self.image, sama dengan kita kasih nilai non untuk awal-awal. Kemudian kita berikan foto image, kita kasih nilai non awal-awal. Dan terakhir kita tambahkan canvas image, kita berikan nilai non. Selanjutnya kita perlu membuat metode bernama choosEmage di dalam kelas croppers-nya. Nah, untuk memilih sekaligus menampilkan gambarnya ini ke kanvas ya. Di sini di bawah draw canvas kita tambahkan dev choosEmage ya, self file tips, kita kasih jenis filenya yang apa nih yang kita izinkan ya. Yang kita izinkan ini cuman PNG, JPEG sama JPEG ya. Bintang.png, PNG ya, image JPG, .jpg dan image JPEG. Oke. .jpeg. Oke, kita tambahkan file name. Kita panggil file dialog.axopenfile. Axopenfile ya. Di sini kita berikan titelnya adalah open file. Kemudian kita initial dir-nya kita isi tanda backslash seperti ini, tanda slash seperti ini ya maksudnya. File tips ini kita berikan file tipsnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian di bawahnya kita panggil self.image, image.open. Ini untuk membuka file gambar dari file name.name. Kemudian kita tambahkan self.photo image sama dengan image tk dot photo image self.image seperti ini. Di bawahnya lagi kita tambahkan canvas image sama dengan self.canvas dot create image ya. Di sini kita kasih nilainya 0 0. Ini start position ya, atau posisi awal X dan Y. Kita kasih nilainya 0 dan 0. Kemudian di bawahnya ini kita kasih anchor-nya NW. Image-nya image image self.photo image. Oke. Selanjutnya kita perlu update kanvasnya, canvas width dan height-nya agar mengikuti lebar dan tinggi dari gambar yang kita pilih ya teman-teman. Di sini kita juga set juga ya, kita update juga
geometrinya juga ya teman-teman. Jadi nggak cuman si kanvasnya aja. Update ya. Oke. New width dan new height seperti ini. Self.image_size image.size. Oke, kita ambil size-nya. Self.canvas .configure. Kita atur ulang width dari kanvasnya dengan nilai new width atau width yang baru atau lebar yang baru, dan height-nya pun juga sama ya. Kita atur ulang dengan nilai height yang baru atau tinggi yang baru. Kemudian selain kanvas, kita juga akan mengatur ulang geometri dari window-nya. F new width dikali atau X new height. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita perlu menambahkan komen pada menu open image ya. Agar saat menunya ini nanti diklik, fungsi si choose image yang kita buat ini itu bisa dipanggil. Oke, sekarang kita kembali ke metode create menu di sini. Nah, kita tambahkan perintah atau kita tambahkan parameter comment di dalam add comment pada menu open image. Kita panggil choose image seperti ini. Dan setelah selesai kita save dulu ya. Kita save. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, sekarang sini kita klik menu open image ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba ke picture. Di sini sudah muncul window dialog untuk memilih file gambar seperti ini ya. Kemudian kita pilih salah satu gambar. Nah, di sini kita bisa pilih misalnya JPEG, misalnya telur ya. Nah, ini kita pilih telur dan kemudian klik open. Nah, di sini sudah muncul gambar yang kita pilih ya di kanvasnya. Oke. Dan tentunya gambar ini belum bisa kita crop karena kita harus menambahkan beberapa metode lagi agar gambar ini nantinya bisa kita crop ya teman-teman. Oke teman-teman, pada langkah selanjutnya ini kita perlu membuat kotak dinamis untuk cropping ya. Jadi kotak ini nantinya akan mengikuti kursor untuk membuat bentuk kotak di dalam kanvasnya. Nah, bentuk kotak yang akan kita buat ini nanti kita gunakan untuk memberikan posisi atau wilayah gambar yang ingin kita crop. Oke, yang pertama ini kita close dulu ya teman-teman. Yang pertama, kita perlu menambahkan dulu atribut kelas crop_board yang nilai awalnya ini adalah false. Oke, di bawah kursor kita tambahkan crop mode sama dengan false. Seperti ini. Kemudian kita perlu menambahkan atribut X1 dan Y1 serta rectangle di dalam metode init. Nah, di sini ya teman-teman, di bawah self.canvas.image. Di sini kita tambahkan self X1 self.x1 sama dengan none, self.y1 sama dengan none seperti ini, dan self.rectangle sama dengan none. Oke, seperti ini. Setelah itu kita perlu membuat metode onPress untuk membuat titik pertama saat kita pertama kali menekan mouse pada kanvasnya. Oke, di bawah choose image ya, di sini kita tambahkan def onPress self even seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita cek dulu croppers.cropMode. Sini kita hapus remove rectangle yang sebelumnya sudah ada ya, axis. Oke, self.canvas.delete self.rectangle. Kemudian kita akan mendapatkan dan menyimpan get dan simpan mouse X atau mouse koordinat ya,
sebagai posisi awal. Oke, kita berikan self x1, kita ambil nilainya dari event.x. Self.y1 kita ambil nilainya dari event.y. Oke. Selanjutnya kita akan buat new rectangle atau rectangle yang baru. Self.rectangle sama dengan self.canvas.create rectangle ya teman-teman. Oke, di sini kita berikan nilainya atau parameternya. Pertama, parameternya adalah self.x1, kedua self.y1. Di sini kita kasih nilai default yaitu 11 dan outline-nya ini kita kasih blue. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Dan kita juga perlu menambahkan method on_move ya, untuk membuat kotak atau rectangle-nya ini dinamis. Jadi mengikuti arah mouse kita dari titik yang sudah kita dapat sebelumnya dari method onPress ini. Oke, di sini di bawah method onPress kita buat saja satu metode bernama dev on move seperti ini. Kita kasih self event. Kita cek lagi if cursor crop mode, kemudian current x atau x saat ini, dan current y sama dengan event ya dot x dan event dot y seperti ini. Terus kita expand atau kita bentangkan si rectangle-nya atau box-nya atau kotaknya ya. Expand rectangle when you drag using mouse. Jadi kita expand atau kita lebarkan kotaknya ini saat kita menggunakan mouse, menggunakan drag sambil ditekan maksudnya ya. Self.canvas.chords self.rectangle self.x1 self.y1 current x dan current y seperti ini ya teman-teman. Oke, di bawahnya. Oke, sudah cukup sampai sini. Ini simple ya nah selanjutnya kemudian kita perlu menambahkan event untuk dua metode yang sudah kita buat ini. Oke, di bagian method draw canvas kita kembali ke method draw canvas. Di bawahnya, di bawah self.canvas.pack kita berikan self.canvas.bind. Dia ngebuat binding atau memberikan event ketika tombol ditekan, maka yang dipanggil adalah self.onPress. Kemudian self.canvas.binding ketika tombolnya itu digerakkan atau ketika mouse-nya digerakkan. Bukan tombol ya sebenarnya ini. Maksudnya adalah mouse. Ketika mouse-nya itu ditekan. Yang pertama ya, yang kedua ketika mouse ini digerakkan. B1 motion self.onMove. Seperti ini ya. Maka dia akan memanggil method onMove. Nah, kemudian kita perlu mengubah nilai pada crop_mode ya, yang ada di sini nih. Kita perlu mengubah crop_mode ini menjadi true agar nantinya program kita ini bisa melakukan cropping ya. Di dalam fungsi atau metode choose image ya. Perhatikan di sini di bawahnya di bawah self.geometry kita tambahkan croppers.cropMode sama dengan jadi true. Oke. Jadi saat gambar ditampilkan, crop nya ini jadi true, sehingga kita bisa melakukan cropping nantinya. Oke, sekarang jika kita jalankan seperti ini, oke, kita import dulu image-nya yang akan kita tambahkan di sini. Yang pertama kita masuk ke picture, kita pilih misalnya image JPEG, kita pilih telur ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya. Kita tekan dulu, misalnya di sini ya, kita tekan sambil ditarik seperti ini teman-teman. Oke.
Nah, hasilnya kotak berwarna biru ini akan muncul seperti ini ya. Jadi koordinat kotak warna biru ini nantinya akan kita gunakan untuk cropping image-nya nantinya ya. Oke, kemudian setelah itu ini kita close dulu ya. Di sini kita akan melakukan crop image-nya dengan bantuan pillow, di mana nantinya hasil crop-nya ini akan kita simpan ke dalam directory menggunakan AXE directory dari TK Inter. Oke. Hal pertama yang harus kita lakukan di sini adalah kita import dulu beberapa library yang kita butuhkan seperti OS dan DataTime ya. Di atas import OS, kita juga import atau form DataTime. Kita import DataTime ya. Kita import DataTime seperti ini. Dan selanjutnya kita buat dulu metode clear untuk membersihkan kanvas setelah selesai cropping gambarnya nanti. Di bawah on move ya, kita tambahkan di sini di bawah on move dev clear self. Oke. Self.canvas.delete self.canvas image. Kita delete image-nya jadi kosong kembali. Self.canvas.configure. Ini kita balikin width-nya dengan nilai width yang default-nya ya, yang kita buat di croppers.width. Dan kita kembalikan juga height-nya dengan nilai croppers.height. Kemudian kita set geometrinya menjadi seperti semula ya, maksudnya. Di sini elf kita panggil croppers.width dan dikali atau x croppers.height seperti ini. Kemudian kita delete rectangle-nya juga biar kotak warna birunya juga hilang. Selesai di crop. Kemudian kita kunci mode-nya, crop mode menjadi false. Oke. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita perlu membuat metode onRelease untuk menyimpan hasil crop ke dalam directory. Jadi metode ini akan dipanggil ketika kita melepas mouse saat kita melakukan crop ya. Kita buat metodenya ini bisa di bawah metode onMove, di atas metode clear. Kita buat dev onRelease. OnRelease self even. Oke. Di sini kita cek dulu modenya, crop mode. Crop image sama dengan self.image.crop self.canvas.bbox self.rectangle. Nah, di sini kita melakukan crop dari koordinat yang kita dapatkan dari rectangle-nya ya, yang warna biru tadi ya. Kemudian kita bikin lagi head name os.path.split. Di sini kita ambil nama file aslinya self.image.filename. Oke. Kemudian kita buat kita buat name-nya berdasarkan data time-nya. datatime.now.strftime kita kasih %m bulan, %d hari, %y tahun, %h ini horse atau jam, %m ini menit dan m besar ya, dan %s second s besar. Kemudian kita buat name sama dengan f crop, ini format name-nya menjadi crop underscore datatime name, kemudian diikuti dengan nama name sebelumnya, name dari gambar aslinya atau nama dari gambar aslinya. Kemudian kita tentukan directory-nya, directory, oke, sama dengan file dialog.axe directory. Di sini kita pilih directory yang tempat mau menyimpan hasil crop-nya. If directory, jika directory-nya ada, atau jika kita memilih directory-nya,
crop image.save dengan nama os.path dari directory dan nama filenya. Di sini kita simpan ya hasil cropnya, kemudian kita tampilkan hasil cropnya ini, dan terakhir kita akan remove image dari canvas. Save dengan memanggil metode clear seperti ini teman-teman. Oke, kita save. Dan terakhir kita akan menambahkan event saat mouse kita lepas agar metode onRelease ini bisa kepanggil buat menyimpan hasil cropnya ke dalam directory yang kita pilih ya. Oke. Ini kita tambahkan di dalam metode drawCanvas. Oke. Di bawah pemanggilan binding B1 motion self on move, di bawahnya kita kasih canvas.bind button release. Jadi saat mouse dilepas ya, maka yang terpanggil atau yang akan dipanggil adalah method onRelease. Oke, sudah, jangan lupa di save ya. Sekarang kita bisa jalankan kembali programnya. Oke, ini saya agak ketengahan ya, saya agak tengah. Sekarang saya klik open image. Di sini kita pilih ke dalam picture. Selanjutnya kita pilih JPEG misalnya ya. JPG kita pilih telur, open. Coba di sini kita crop. Misalnya telur yang bawah aja deh ya. Ini kita crop sampai sini. Oke. Dan akan muncul select folder seperti ini. Di sini kita pilih aja folder di dalam folder picture ya. Nggak apa-apa ya, kita taruh sini. Oke, ini hasilnya teman-teman. Oke. Ini hasil dari cropnya. Nah, sekarang jika kita buka file hasil cropnya, kita buka dulu hasilnya. Ini ada di picture. Nah, ini ya teman-teman hasil crop yang tadi. Namanya pun sudah mengikuti format yang kita berikan. Nah, di sini sudah tersimpan.